Api menghanguskan 12 bangunan liar yang dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi di kolong tol Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni pun panik melihat kobaran api yang besar. Petugas damkar Jakarta Utara segera berjibaku memadamkan api agar tidak terus membesar dan terjadi perambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dan melalap gudang oli di Jalan Brigjen Katamso. Besarnya kobaran api serta banyaknya tumpahan oli membuat petugas sempat kesulitan dan berupaya agar tidak terjadi pengerebetan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran juga melalap 3 rumah di kampung padat penduduk kawasan Sido Sermo 3, Surabaya, Jawa Timur. Warga mengaku api pertama kali muncul dari atap rumah kos warga. Warga sempat berupaya memadamkan dengan alat seadanya, namun ternyata api kian membesar dan merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjadi laka lantas di tol Barangkali Publik Muatan Lili Kantane. Lili ini kan laka lantas di tol Barangkali Publik Muatan Lili Kantane. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Kevin Pakan. Berikut berita pilihan siang ini. Ustaz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK dalam dugaan korupsi kuota haji. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta maaf terkait tuntutan 17+8 yang disebut suara sebagian kecil rakyat. Belas orang tewas akibat bentrokan antara demonstran dan aparat berujung mundurnya Perdana Menteri Nepal. Pemirsa, aksi pembegalan dengan senjata tajam terjadi di tengah permukiman warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Aksi pembegalan terekam CCTV jalan dan viral di media sosial. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi pembegalan terhadap seorang warga di Jalan Rawakalon, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku berbonceng 3 di atas satu motor, memepet dan langsung mengeluarkan senjata tajam serta menyerang pelaku. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Korban sudah ada di Rumah Sakit Permata Pamulang. Lukanya di bagian kepala. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti sepeda motor milik korban dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian dari Polsek Gunung Sindur kini tengah mengejar pelaku. Sementara itu, korban dalam perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka di bagian kepala. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Korban mutilasi Pacet Mojokerto Tiara Angelina Saraswati tiba di rumah duka di Lamongan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat.
Jenazah Tiara tiba di rumah duka dengan mobil jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara pada Selasa malam. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ke rumah duka. Bahkan sang ayah jatuh pingsan, tak kuasa menahan kesedihan. Prosesi sholat jenazah pun diikuti oleh puluhan pelayat di Masjid Nurul Yakin yang berlokasi tidak jauh dari rumah korban. Setelah disolatkan, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman Desa Made Kampung. Ratusan warga mengiringi pemakaman Tiara. Dari Lamongan, Abdul Wakid, AA News melaporkan. Sebelumnya polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan serta mutilasi seorang wanita di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban, menghabisi korban secara sadis karena sakit hati dengan perilaku korban. Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aekpaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara diamankan polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi kekasihnya di kamar kosnya sendiri di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan oleh korban. Korban juga disebut sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tersangka sebelumnya ditangkap di kos-kosannya di Surabaya, Jawa Timur. Dari kamar kos tersangka, polisi membawa barang bukti berupa bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Tersangka membuang ratusan potongan tubuh jasad kekasihnya di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Jawa Timur. Seluruh potongan tubuh korban ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.